nama saya Megawati Stanbook D1A11707. Di video ini saya akan menceritakan sedikit mengenai materi BEP dan payback period yang diampun langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Aswaluddin, SPE. Apa sih payback period itu? Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang dilakukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Payback period dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan periode pengambilan modal. Kelebihan payback period yaitu yang pertama, memudahkan Anda untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengambilan dana investasi. Yang kedua, memberikan informasi tentang lamanya break-even project. Yang ketiga, membandingkan dua proyek yang punya risiko dan rute yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengambilan investasi. Kekurangan payback period. Yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. Yang keempat, tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh. Nah, materi kedua di sini ada BEP. BEP atau titik peluang pokok adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan menerima rugi. Analisis break-even adalah peralatan yang berguna untuk menjelaskan hubungan biaya, volume, dan laba. Teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau BT, biaya variabel atau BF, keuntungan, dan biaya aktivitas. Tujuan BEP yaitu untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan yang digunakan untuk menentukan pada volume berapa atau penjualan dan produksi, agar biaya total sama dengan penghasilan total sehingga perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Fungsi BEP di sini ada 5. Yang pertama, alat analisis untuk mengambil kebijakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang keempat, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan. Yang kelima, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Jenis biaya berdasarkan BEP ada 3. Yang pertama yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang selalu tetap dan tidak berpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Yang terakhir, semi biaya variabel, yaitu biaya yang sebagian variabel sebagai tetap, kadang-kadang disebut semi fixed cost, contohnya seperti komisi bagi salesman.